Jadi ta'aruf, menentukan mana yang wajib dibawa. Tapi itu berlaku untuk sholat aja? Tidak, saya bilang mulai bangun besok begitulah niat. Oh, mau menyatakan kalau dia nyata, ya kan? Nah, maka sepanjang hari itu bawalah sifat itu. Nah, ini yang dikatakan Allah kunu robbaniyun itu, jadilah kamu insan robbani, manusia ketuhanan. Manusia ketuhanan, sifat itu. Ya. Supaya jangan capek kita berusaha itu, iya kan? Udah capek, tak dapat dosa lagi, karena merasa dia yang berikhtiar itu kan. Nah itu. Nah, makanya kalau ada misalnya pemain tinju, perlu juga datang kemari belajar, biar itu yang dibawa main tinju gitu ya kan. Tapi tukang masak pun boleh juga bawa, biar tahu dia memasak itu siapa gitu. Jadi kalau kondisi seperti itu, tidak ada ruang yang tidak punya nilai ibadah kan. Seperti itu. Saya dapat telepon dari Sebolga, naik besar kuping aku, terus sehat aku. Luar biasa kajian Ustaz itu, amalkan membawa sifat 7 itu, kata dia. Wah, aku lulus Ustaz, ujian ini, ujian itu, segala macam. Ya kan, dan alhamdulillah Ustaz, aku bentar lagi pindah ke Medan ya. Bertambah jemaah ini gitu. Nah, dia sudah bisa membuktikan itu. Ya kan? Sampai dia katakan dalam telepon itu apa? Saya nggak merasa enak hidup ini kalau tanpa itu. Mantap nih gue pikir ya kan. Nah, cuma belum ada tetap muka. Masya Allah. Jadi dari awal sampai akhir sholat, itulah yang dibawa. Maka ini betul-betul didudukkan lewat latihan itu, lewat lagu itu. Dan sekaligus saya katakan itulah Nur Muhammad itu. Jadi kalau hadis Nabi mengatakan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kita nggak pernah lihat Nabi. Maka menerjemahkan hadis itu, sholatlah kamu sebagaimana akulah yang sholat, itu kata Rasul. Paham? Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kapan nengok Nabi? Orang kita nggak sejaman. Tapi terkait ini bulan Maulid, saya katakan seperti itu, sholatlah kamu sebagaimana akulah yang sholat itu. Nur Muhammad itu kan, Nur Muhammad maksudnya sifat itu kan, Nur Muhammad itu. Nah, maka di situ Allah, di situ Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Kalau begitu sifat menyembah zat. Bergeraknya sifat karena bergerak zat. Gitu dia. Lengkaplah di diri kita ini, ada Allah, ada Nur Muhammad. Cuma kita kadang-kadang dibuka kaji gitu pun nggak bersyukur ya. Diri kita rupanya ini. Makanya siapa kenal Allah, siapa kenal Muhammad, mati dengan sendirinya api neraka itu. Kalau nanti kita udah pulang. Bukan untuk kita saja. Mohon maaf. Ayah mak kita, saudara kita, yang saudara dengan kita, mati. Aku kadang-kadang kan nggak pandai juga aku action. Cocoknya aku tadi menangis cerita itu. Bayangkan mak ayah kita hari ini udah di sana. Dengan kita mengenal Allah dan Muhammad itu.
Dan kita katakan sama Allah, ya Allah, ayah dan Muhammad, ayah dan emakku itu di dirinya ada dirimu dan ada nur Muhammad. Coba dimatikan Allah api neraka. Kalau dia sedang diazab, kan lepas kan? Gak percaya? Orang limbong aja bisa bebas. Iya. Artinya kan ada grasi kan? Nah, seperti itu. Ya memang dibelok-belokkan dikit reklame itu. Reklame. Itu ya. Qasad, menentukan niat, udah tahu ya. Taruh apa yang wajib dibawa dalam salat. Yang ketiga, ta'yin. Ini dia universalnya. Maksudnya gini, ta'yin itu menentukan waktu sholat. Ya secara fikih waktu sholat itu ya 5 waktu itu. Nah, kalau kita kumpul 5 waktu itu sekali sholat berapa menit kita? Gini aja lah biar nampak khusus 10 menit ya. Berarti 5 waktu 50. Udahlah kita tambah aja lah 1 jam. Ya kan? Waktu dikasih Allah 24 jam. Artinya kalau kita ingat Allah hanya 5 waktu yang 1 jam tadi, udah ditambah bonus itu tadi, 23 jam lagi kita kemana? Makanya ada istilah sholatu daim, sholat berkepanjangan. Kalau yang ini, mohon maaf, itu sholat menurut ilmu fikih. Nabi Adam sholat, Nabi Musa sholat. Ya. Tapi bentuk sholat orang itu tidak seperti yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad, beda-beda. Nah, tapi kesadaran mereka, nah itu tadi ya. Jadi yang ketiga, ta'yin, menentukan waktu sholat apa? Waktu sholat itu artinya waktu menentukan mengingat Allah. Kalau bisa kesadaran kita tadi itu sama seperti kalimat ini, sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Sebelum sholat ingat itu diri, dalam sholat itu yang diingat, selesai sholat itu juga diri. Udah nggak laku lagi ini, udah lapuk ini, udah nggak bagus. Maksud saya, udahlah gantilah ini, nggak usah lagi pakai ini. Maksud saya, udah ganti diri sama yang itu. Kalau ini berubah-ubah ini, banyak kali pun sakitnya, asam uratnya kumat segala macam. Dan ini nggak abadi, ganti diri yang itu. Latihan kita fokus melihat itu. Ya. Masa TV aja 5 tahun sekali diganti. Ayo kita ganti, bukan yang ini diri kita. Ya, bukan si fisik. Fisik ini hanya wadah. Tapi bukan berarti kita mau menyepelekan wadah ya. Kan gitu maksudnya. Ada yang namanya apa namanya? Yang sekunder, ada primer, ada sekunder. Jadi bekerja apapun kita lihat, itu makan tuh pun tengok gitu. Gitu. Nah barulah apa yang kita lakukan karena Allah. Karena Allah. Masya Allah. Ya, 3. Ta'yin, menentukan waktu sholat. Kalau kesadaran kita begini kan bukan hanya 5 waktu aja kan. Sebelum sholat, waktu sholat, sesudah sholat, kesadaran kita itu gitu. Maka saya bilang hal yang sangat vital ketika kita bangun tidur pagi ini. Mau menyatakan kau yang nyata.
duduk sebentar. Nah gitu. Ini awak juga yang cari makan, ya bengkok lah. Capek. Coba nanti kita rasakan kalau itu yang sholat, kenapa di situ ada dijanjikan kenikmatan, sehingga sholat itu kita santai, enak gitu. Iya kan? Nah, kadang-kadang itu tadi ya, yang jadi hakim. Kadang-kadang sholat Jumat awak tengok orang sholat, ya apa sengaja duduk di belakang, tengok yang sholat itu. Dari gerakannya tahu buat labu, buat ni awak pikir. Kenapa buat labu? Asal-asal aja kita tengok. Ya cuma jangan sering-sering ya. Nah, nanti tahu orang masuk hakim, kata orang nanti kan susah Pak. Masuk lewat juri. Tapi coba sesuaikan kajian itu dengan yang kita lihat. Iya kan? Coba gerakannya itu gerakan fisik. Mana laku itu? Gerakan fisik. Itu kalau dia gerakan batin itu, nengok sifatnya, dia diam pasrah aja ini. Tengok yang Nur Muhammad itu yang mengangkatnya, ya kan? Allah yang mengangkatnya. Paham? Karena sifat itu tadi, diri kita ini, dia Allah, dia Nur. Nah, kalau begitu memandang ini bisa kita bilang Allah, bisa juga Nur. Sama. Sempurna adanya. Ya. Dah, 3 saja dulu. Tolong diamalkan itu seminggu ini. Pertama, qasad, mau menentukan nih apa hakikat niat tadi, mau menyatakan di hati ya. Gak usah nanti berdekatan sama orang. Sholli pada zuri, aku tentukan niat mau menyatakanmu ya Allah. Ya. Orang sebelah neng apa tahu. Enggak, aku harus bilang begitu biar jangan kesalahan kita kan, karena ini pekerjaan hati kan. Itu satu. Yang kedua, tahulah kita kawan-kawan mana yang wajib dibawa menghadap Allah waktu sholat itu, ya kan? Allah dan Nur Muhammad itu kita jangan ada di situ loh. Saya katakan tadi cukup kita sementara ya menyaksikan. Kenapa kau pakai kalimat sementara? Ada nanti kita memang betul-betul tak ada. Berproses. Nanti kalau kita langsung ke yang harga mahal, tak jadi, tak terbeli. Iya. Nah, sadar, saksikan saja. Syahadat kok, mau menyaksikan. 2. Yang ketiga adalah ta'yin itu adalah menentukan waktu. Rugi Pak kalau kita ingat Allah berdasarkan jam. Ya, zuhur asar itu tadi kan. Masa ingat Allah pakai jam? Tidak. Tapi dengan kesadaran kita tadi, ya yang kita ingat itu, yang kita bayang, kita pandang itu, insya Allah. Dan itu saya ingin katakan bahwa rahmat karunia Allah yang terbesar buat kita semua ketika kita sudah menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Kita sudah mengenal diri sebenar-benar diri itu. Kita sudah mengenal Allah. Ya, menurut kaji ini, bukan klaim ya. Nanti bilang, takabur itu waktu gitu ya juga kan. Ya, berdasarkan kaji ini, kita sudah bertemu dengan Allah, sudah bertemu dengan Nur Muhammad. Apalagi, bukan rahmat yang luar biasa itu. Maka pantas kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Kalau kau syukuri, ku tambah itu, kata Tuhan. Iya kan? Janganlah mati kayak orang kafir. Jas dibawa, sepatu dibawa, tas dibawa. Ada itu, tinggalkan itu. Iya kan? Nah, dapat 3 itu pemahamannya. Nah, kira-kira sampai pemahaman begitu dilakukan pendekatan dengan sholat kita selamanya ini, berisi itu enggak? Ya, saya yakin udah pasti berisi itulah, ya kan? Nanti kalau aku bilang nggak berisi itu kan marah. Ya, harus berisi itu lagi. Dan itu bukan hanya kita praktekkan di dalam
Di luar sholat pun, Pak, tetap juga yang qasad ta'aruf ta'yin itu bawa, mau menyatakan Allah, iya kan? Kalau misalnya apa-apa lagi pimpinan upacara, tengok sifat itu, siap gerak, siap, yang bilang siap gerak itu yang dia, baru jadi ibadah kan? Gitu dia, sesuai dengan profesi kita lah ya. Mau menyatakan kalau dia nyata. Yang kedua tadi saya ulangi lagi balik adalah kita tahu mana yang wajib kita bawa menghadap Allah. Yang ketiga, waktu mengingat Allah bukanlah terletak pada waktu sholat yang 5. Rugi kita. Ya, kalau 5 waktu itu baru kita ingat Allah, berarti habis sholat itu kemana kita? Ya, maka itu ada as-sholatu daim, sholat yang berkepanjangan. Di luar sholat pun dia, misalnya kita lagi apa kerja kita ingat itu. Kalau mengetik kita sadar, kita merasakan dia yang mengetik itu. Dan biasanya ya fungsi wahyu kepada Nabi itu adalah untuk membimbing Nabi supaya jangan salah. Itulah wahyu itu. Nah, kita kan nggak punya wahyu. Tapi insya Allah dengan kesadaran sifat itu, ya kan, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah, ya, melangkah yang benar, berucap yang benar, bersikap yang benar. Insya Allah sertakan dia. Nah, seperti itu. Sehingga ini kawan-kawan sekalian menjadi sikap kepribadian kita. Ya, jangan tinggalkan itu. Ini kita ini kadang-kadang kalau mohon maaf bahasa saya, ini kita ini banyak kurang ajar. Kenapa? Giliran tak ada lagi tempat mengadu, nggak ada lagi tempat curhat, baru sama Tuhan. Di nomor berapa bikin Tuhan, ya kan? Contoh kehilangan sepeda, kereta, ya kan? Bukan langsung dia sholat sunat, sholat hajar Allah, enggak, pasti cari dukun dulu, cari orang paranormal. Ya kan, kemana itu dibawa orang itu? Si paranormal ini pun lancip juga kan, dia pun pura-pura pising kan, ini udah jauh ini kan. Aduh. Itu kan sama dengan sering saya bilang, nggak berduit aku minjam ke dia kawan kita ini, giliran aku duit belanja aku ke dia bapak ini. Begitulah kita jadikan Tuhan, betul nggak? Iya kan? Entah nomor berapa kita bikin Tuhan. Ya makanya saya katakan PD itu jangan dikembangkan. Percaya diri itu nggak ada. Orang diri kita nggak ada kok PD. Iya kan? Bersandar kepada makhluk. Ya, bahaya itu. Kalau udah nggak punya jabatan lagi, loyo kan? Kalau tadi pula wah sikit-sikit gini-gini ya. Sedikit orang 11 M harga jamnya. Ya mak wirid apalah cara kelemat, amin kan gitu. Tapi kalau yang baru diberikan laki dia pula gelang, amin gitu. Yang bilang aminnya pun lebih kuat, amin kata dia. Maksud dia supaya orang nengok gini. Seperti itu. Jangan pakai PD tapi kita pakai PT. Kalau PD percaya diri itu namanya kena tempelan, melekat. Tapi kalau kita berdasarkan PT percaya Tuhan, karena memang Tuhan di atas segala-galanya. Nah, saya rasa itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita diskusikan. Karena sengaja kita gantung begini supaya bisa diamalin. Saya simpulkan lagi balik, niat mau menyatakan Allah itu nyata. Ya, maksud saya begini. Kata Nabi, kullu amrin jibalin yubda'u bismillah. Mulai kamulah sesuatu pekerjaan itu diawali dengan bismillah. Kita tahu bacaannya, tapi isilah mana bismillah itu dengan mau menyatakan kalau Allah itu nyata. Jadi setiap kita mau memulai pekerjaan, itu dia di hati. Ya. Nah, tentukan bawalah itu, jangan di dalam sholat aja dia kita bawa, kemana-mana dia kita bawa. Ya,
kalau pakai bahasa sederhananya. Ya, kemudian ya jangan kita terjebak dengan waktu yang ada, tapi berusahalah mengingat Allah itu secara berkepanjangan. Nah baik, jemaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nauzubillahi syami'un alim minasyaitonir rajim.